أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو الفوز العظيم. 20 saya baca. Oh ya, Kak. Sungguh ini benar-benar kemenangan yang agung. Limisli hadza falyamalil amilun. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. Jadi kemenangan yang agung itu kemenangan yang orang yang mampu beramal. Jadi orang yang tidak mampu beramal tidak dapat kemenangan. Adzalika khairun nuzulan am sajaratuz zakum. Adzalika khairun nuzulan am sajaratuz zakum. Apakah makanan surga itu hidangannya lebih baik ataukah pohon zaitun? Apakah makanan surga itu hidangannya lebih baik atau apakah pohon zaitun? Zaitun. Ya tahu zaitun. Am sajaratuz zakum. 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 Lagi. Apakah makanan surga itu hidangannya lebih baik ataukah pohon zakum? Nah, apakah makanan surga itu lebih baik atau pohon zakum? Ya, dulu pernah diceritakan ketika penduduk Sabah, ya kan? Penduduk Sabah yang kiri kanannya ada kebun, ya kan? Kemudian masyarakat Sabah itu tidak bersyukur kepada Allah. Akhirnya Allah mengalihkan kebun-kebun itu ke daerah yang jauh dari situ, kira-kira 10 km. Ya. Nah, jadi akhirnya tumbuhlah pohon-pohon yang ada di wilayah Sabah yang tadinya buah-buahan, anggur, kurma itu. Tumbuh yang pohonnya itu pohon zakun. Pohon zakun itu adalah makanan yang ada dari neraka. Berduri, pahit, dan tidak bisa dimakan. Nah, inilah satu ancaman Allah kepada penduduk Sabah yang tidak bersyukur kepada Allah. Nah, ini peristiwa yang seperti ini. Pohon zakun itu adalah pohon yang sangat pahit. Buahnya itu berduri, ya kan? Dari pohonnya berduri, buahnya berduri, isinya pahit. Jadi tidak bisa dinikmati oleh penduduk Sabah itu. Nah, itu yang disebut dengan makanan surga itu apakah pohon zakun itu. Nah, pohon zakun itu seperti itu. Jadi pohon yang setelah bencana terjadi di daerah Sabah, akhirnya dia tumbuh lagi pohon-pohon yang zakun itu sendiri. Buahnya berduri, kemudian rasanya pahit, tidak bisa dimakan. Nah, itu yang satu
ancaman Allah terhadap orang-orang yang tidak bersyukur. Inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin. Sungguh kami menjadikannya pohon jakum sebagai azab bagi orang-orang yang zalim. Nah, itu sesungguhnya kami jadikan pohon-pohon zakun itu adalah azab bagi orang-orang yang zalim. Ketika itu yang dicontohkan oleh Allah itu adalah penduduk Sabah yang zalim itu dan tidak mau bersyukur. Padahal kiri kanannya ada pohon anggur dulunya, tapi dia tidak pernah bersyukur. Siapa yang menciptakan itu pohon kebun-kebun itu? Innaha sajaratun takhruju fi aslil jahim. Sungguh itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Ya, jadi pohon zakun itu adalah pohon yang keluar dari neraka jahim. Jadi pohon zakun pohon dari dasar neraka asli jahim. Asli itu artinya aspal ya, aspala safilin, ya, neraka yang paling dasar sekali, yang paling asli dari neraka itu. Bayangkan aja, neraka itu aja udah panas, paling dasar lagi. Talauha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya seperti kepala setan. Nah, mayangnya bentuknya itu ya, bentuk mayang itu, bentuk mayang-mayang. Oh, apa itu buah itu seperti kepala setan. Seperti kepala setan, jelek amat pohon itu. Seperti tengkorak gitulah. Ya, tempat. Itulah pohon-pohon yang tumbuh di sekeliling negeri Sabah itu. Wa illahum lakiluna minha famali'una minhal butun. Maka sungguh mereka benar-benar memakan sebagian darinya, buah pohon itu, dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya zakum. Ya. Dan sesungguhnya mereka itu benar-benar memakan itu pohon zakun itu, berduri bentuk tengkorak, ya kan? Kemudian untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Bayangkan aja, duri yang dimasukkan ke dalam tenggorokan langsung ke perut itu kan akan menjadi ranjau yang membuat tidak kenyang tetapi malah menjadi sakit. Summa inna lahum 'alaiha lasawban Kemudian sungguh setelah makan buah zakun, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas. Ya, sudah makanannya pahit, berduri, kemudian minuman dikasih lagi air yang sangat panas. Jadi semuanya itu sebuah siksaan bagi orang-orang yang zalim tadi.
Summa inna marji'uhum li'alal jahim. Ya benar. Kemudian sungguh setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang sepadan. Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka jahim. Ya. Sesudah minum minuman, makan makanan buah zakum itu, ya kan, minumannya panas, kemudian tempat kembali mereka ke neraka jahim. Innahum alfaw aba'ahum dhalin. Sesungguhnya mereka mendapat neraka mayang. Mereka dalam keadaan sesat. Sebenarnya mereka Mendapat neraka mayang. nenek moyang. Nenek moyang mereka dengan keadaan sesat. Ya. Sebenarnya mereka itu mendapatkan warisan dari nenek moyang mereka yang sesat, ya kan? Apa warisannya? Itu kena zalim, karena sesat itulah nenek moyangnya. Jadi waris dari nenek moyang yang sesat itu mewariskan kepada orang-orang pengikut-pengikutnya yang menjadi sesat juga. Yang salah siapa? Dia yang mengikuti salah. Udah jelas sesat, tidak punya ilmu lagi, ikut-ikutan aja. Ada akibatnya, masuk di neraka jahim. Fahum ala asarihim yuhra'un. Lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka. Ya. Dia hanya mengikut aja. Mereka yang dimasukkan ke dalam neraka jahim itu adalah tergesa-gesa mengikuti nenek moyang mereka. Rasanya kurang pas kalau tidak mengikuti warisan nenek moyang yang sesat itu. Nah, ini masalah yang terjadi di kebanyakan manusia. Tanpa pengetahuan langsung mengamalkan sesuatu amalan yang sesat yang diwariskan dari nenek moyangnya sendiri. Tergesa-gesa, nggak ada uang, dipaksakan jadi uang, dapat uang. Kalau bisa minjem, ya kan, untuk melaksanakan seremonial, misalnya, ya contohnya itu mengadakan tahlilan, orang udah miskin segalanya, terus nanti nggak ada uang, diada-adakan. Nah, itu tergesa-gesa namanya. Waktunya 3 hari, 7 hari, atau berapa hari, 100 hari, 1000 hari. Padahal itu tidak punya modal sama sekali. Dengan jam-jam memberatkan. Jadi sesuatu amalan yang seperti itu adalah amalan yang tidak ada dasarnya. Akibatnya dia juga tersesat buat mengamalkan yang salah. Walaqad dalla qablahum aksarul awwalin. Dan sungguh sebelum mereka suku Asar Kebanyakan. yang telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Ya. Lagi. Dan sungguh sebelum mereka suku Asrasi telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Jadi dan sesungguhnya sebelum mereka, ya kan, ya kebanyakan daripada orang-orang itu adalah orang yang sesat, orang-orang terdahulu, nenek moyang yang tadi
sesat itu, ya kan? Nah, mereka udah sesat. Sebelum mereka juga udah sesat, sebelum generasi sekarang sudah sesat. Dan kebanyakan mereka mengikuti orang yang sesat-sesat itu, gitu loh. Tanya Al-Qur'annya mana? Ini dari guru saya. Ini petua guru saya, ini petua nenek moyang saya. Itu orang sesat yang memberikan petua. Jadi akibatnya anak cucunya jadi sesat. Walaqad arsalna fihim munzirin. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pemberi peringatan di kalangan mereka. Nah, kata Allah, kami sudah mengutus Rasul. Mengutus Rasul-Rasul itu, Rasul kami ke memberikan peringatan kepada kalangan mereka. Sudah utus Rasul itu untuk memberikan peringatan. Kata Rasul, jangan kamu melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Tapi dibuat-buat, ditambah-tambahin caranya, akhirnya memberatkan diri sendiri. Tidak ada sunnahnya. Kalau ada sunnahnya berarti punya ilmu. Tidak ada sunnahnya, hanya warisan dari nenek moyang yang diamalkan. Akibatnya seperti itu, masuklah ke neraka jahim. Fanzur kaifa kana akibatul munzarin. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesusahan orang-orang yang diberikan peringatan itu. Di dunia aja udah susah, udah miskin, mengadakan lagi upacara peringatan lah kepada orang-orang yang sudah meninggal, mendoakan orang meninggal, pakai biaya lagi. Itu kan memberikan suatu kesusahan. Padahal orang yang sudah mati itu sudah selesai urusannya. Ngapain kita mengadakan seperti lagi acara-acara yang tidak disunahkan oleh Nabi? Kalau berdoa ya masing-masing aja berdoa, nggak usah berjamaah begitu. Jadi dengan berjamaah berdoa itu menjadi masuk neraka kesemuanya. Penyebab dari kita mengadakan acara, orang sesat datang semua mendoakan, orang sesat itu masuk neraka semua. Illa ibadallahil mukhlisin. Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa. Kecuali hamba-hamba yang disucikan dari dosa. Orang yang disucikan dari dosa itu adalah orang-orang yang mengindahkan perintah dan larangan Allah. Yang mengindahkan perintah dan larangan melalui peringatan yang diberikan oleh Nabi. Walaqad nadana nuhum falani'amal mujibun. Dan sungguh Nuh telah berdoa kepada kami, maka sungguh kamilah sebaik-baik yang memperkenankan dosa. Sungguh Nuh telah berdoa kepada kami. Berdoa kepada siapa? Kami itu siapa? Pada orang itu. Kepada Allah. Nuh itu berdoa kepada Allah, bukan kepada orang-orang yang nenek moyangnya. Maka sungguh kamilah sebaik-baik. Nah, sungguhnya kamilah yang memberikan jawaban dari doa si Nuh itu sendiri, ya kan? Mujibun, yang memperkenalkan, yang menjawab doa dari Nuh itu sendiri, ya kan? Nah, itu. Jadi, sungguh
Nuh sudah berdoa kepada kami itu kami itu Allah. Kemudian diijabah oleh Allah doanya Nabi Nuh itu. Baru sekelilingnya orang-orang jahil semua. Wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami telah menyelamatkan dia. Kami itu siapa? Allah telah menyelamatkan siapa? Dia adalah pengikut Nuh, ya kan? Dan keluarganya dari bencana yang sangat besar. Siapa yang menyelamatkan? Allah, karena dia berdoa kepada Allah. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dan kami jadikan orang anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami jadikan turunannya, anak cucunya menjadi orang-orang yang melanjutkan keturunannya. Siapa anak cucunya? Adalah cucu-cucu yang mengikuti Nabi Nuh tadi, ya kan? Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Nuh ujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dan kami abadikan ya kepada Nuh ya padanya ada orang-orang yang datang belakangan. Ya, pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Siapa yang datang kemudian tadi? Adalah anak cucunya, ya kan? Orang-orang yang datang kemudian itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang mengikuti ajaran Nuh itu tadi. Salamun ala Nuhin fil alamin. Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam. Karena dia mengikuti apa yang disampaikan oleh Nuh, maka diberikan kesejahteraan itu seluruh alam yang mengikuti Nuh. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, yang suka berbuat baik, yang suka mengikuti aturan-aturan Nuh, ya kan? Ya, yang tadi semesta alam ya, orang-orang yang mengikut Nuh yang taat, yang ikhlas. Innahu fi min ibadinal mu'minin. Tadi 61. Sungguh dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Nah, sungguhnya pengikut-pengikut ini adalah masuk hamba-hamba yang beriman. Summa aghraqnal akharin. Kemudian kami tenggelamkan yang lain. Nah, yang lain ditenggelamkan karena tidak mengikuti aturan Nuh itu. Jadi yang naik pada kapalnya, kapal Nuh itu selamat, ya kan? Karena dia beriman. Kemudian yang tidak, dia membantah, yang mengejek-ejek Nuh, membuat kapal di atas bukit, termasuklah anaknya dan istrinya
ditenggelamkan karena tidak taat dan patuh pada apa yang diberikan peringatan kepada Nuh oleh Nuh kepada mereka, termasuk isinya, anaknya yang tidak mau mengikuti perintah ayahnya. Wa in lam syi'atihi li Ibrahim. Ketiga ya? Ya, Ketiga kan? ya. Dan sungguh Ibrahim termasuk golongan Nuh. Nah, sesungguhnya Ibrahim itu adalah termasuk golongan Nuh. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang pengikut Nuh, ya kan? Ilja rabbahu biqalbin salim. Ingatlah ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Ya, dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Jadi orang datang kepada Tuhannya dengan hati yang tidak suci tidak akan dapat keselamatan. Jadi yang selamat itu adalah orang-orang yang datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Kalau hatinya rusak, hatinya buruk, tidak bisa menemui Tuhannya. Il qala li abi wa qaumihi madza ta'budun. Kemudian kami tenggelamkan yang lain. Sudah. Ketiga. Dan sungguh Ibrahim termasuk golongan Nuh. Sampai ingatlah ketika dia datang kepada Tuhannya Hati yang suci. dengan hati yang suci. Sekarang Ingat ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu? Nah, nih, ketika dia berkata kepada bapaknya, siapa yang berkata kepada bapaknya? Ibrahim kepada Azar. Ya, dan kaumnya, apa yang kamu sembah? Itu yang disebut ketika Ibrahim menyampaikan kepada ayahnya, ya, jangan menyembah patung-patung lagi, tidak ada manfaatnya dan kaummu. Ya, apa yang kamu sembah itu adalah patung-patung yang disembah. Jadi berkata Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya, kaum dari bapaknya itu yang menyembah selain daripada Allah, yaitu menyembah patung-patung. Apa yang kamu sembah? Aifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu? Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu? Ya. Jadi apakah kamu menghendaki kebohongan Allah dengan sembahan kamu? Jadi membohongi. Apakah kamu itu menghendaki, ya kan? Menghendaki dengan sembahan itu adalah sebuah kebohongan. Membohongi Allah, membohongi manusia dengan kalimat-kalimat Allah itu. Jadi orang-orang sesat itu berdoa seperti itu, bohong semuanya. Apakah kamu menghendaki kebohongan-kebohongan? Karena sembah-sembahannya itu, sebab yang disembah itu bukan Allah. Wama zannukum bi rabbil alamin. Maka sebagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam. Bagaimana anggapanmu
Siapa yang bicara? Ibrahim kepada ayahnya dan kaumnya dengan Tuhan semesta alam, ya kan? Kok nyembahnya patung? Kok nyembahnya patung yang dibeli, patung Hubal yang dibeli? Kemana? Ya kan? Terhadap Allah, ya kan? Sandukum. Bagaimana pandanganmu, ya kan? Terhadap Tuhan semesta alam. Fanazara nazaratan fin Nujum. Lalu dia memandang sekilas ke binatang-binatang. Kalau dia memandang sekilas binatang-binatang, ya kan, pada binatang-binatang. Apa yang pandangnya? Adalah binatang-binatang itu. Orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, ya kan, menyembah patung, bukan menyembah Allah, itu binatang. Dia memandang itu seperti binatang semua itu orang itu, tidak punya otak. Faqala inni sakit. Kemudian dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit. Dan Kemudian dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit. maka Ibrahim berkata kepada ayahnya, sesungguhnya aku ini sakit. Kenapa? Ayahku sendiri sudah tersesat, ya kan? Yang menyembah berhala tadi, sakit rasanya. Ini bagian daripada keluarga saya nyembah berhala. Itu maksudnya sakit Ibrahim. Ya walaupun dia menyakiti Ibrahim, tapi hati Ibrahim itu tidak sakit sebenarnya. Jadi sakitnya Ibrahim itu karena dikeroyok, dibakar, gitu lah. Bahwa itu aku ini sakit. Apakah aku yang sakit atau bapak saya yang sakit atau kaum yang menganiaya saya yang sakit? Itu masalah. Watawallau anhu mudbirin. Bilangan dulu lah. Bilang lagi. 90 kan? 90. Watawallau anhu mudbirin. Lalu mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya. Lalu mereka berpaling, berarti tidak mau mengikuti itu. Berpaling itu artinya tidak mengikuti dan meninggalkan Ibrahim itu sendirian. Jadi bukan penduduk si apa yang tadi, yang musyrik tadi, tapi yang berpaling dari apa yang disampaikan oleh Ibrahim kepada ayahnya, dia berpaling. Yang bersatu. Faragha ila aliyatihim faqala ala ta'budun. Kemudian dia Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka itu. Berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, mengapa kamu tidak makan? Ibrahim ngecek mana kamu tidak makan? Ibrahim nanti pergi kepada berhala-berhala yang disembah oleh nenek moyangnya itu, oleh ayahnya itu. Mengapa kamu tidak makan? Dia kan berdiri aja di sini. Jadi patung aja. Dia kan tak makan. Malakum la tantiqun. Cuma dua kan? Mengapa kamu tidak menjawab? Nah, jadi Ibrahim bertanya kepada berhala-berhala yang disembah ayahnya itu, mengapa kamu tidak jawab? Tanya oleh Ibrahim, mengapa kamu tidak makan? Dan mengapa kamu tidak menjawab? Pertanyaan saya, Pak Ibrahim. Faragha alaihim darban bil yamin. Lalu di hadapannya, di
menghadapinya berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. Jadi karena pertanyaan Ibrahim tidak dijawab, mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Dihadapinya oleh Ibrahim dengan tangan memukul bara-bara itu dengan tangan kanannya. Fa'aqbalu ilaihi yazifun. Lalu dihadapinya berhala itu sampai memukulnya dengan tangan kanannya. Fa'aqbalu. Kemudian mereka kaumnya datang bergegas kepadanya. Kemudian kaumnya datang bergegas kepadanya. Kaum yang mana? Kaum yang sesat itu. Yang sesat itu. Pengikut Azar ayahnya Ibrahim itu. Datanya kemana? Tergesa-gesa. Kok patung saya mati? Kok patung saya habis? Patah-patah ini kemana? Yang mau matahin adalah Ibrahim dengan tangan kanan. Qala ta'buduna ma tanhitun. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah sesuatu yang kamu pahat itu? Ibrahim berkata, apakah kamu itu adalah orang-orang pengikut yang datang dari tergesa-gesa tadi, apakah kamu menyembah patung yang kamu pahat sendiri? Kan kamu yang bikin patung itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu berbuat itu. Ya, kamu buatin patung sendiri, kamu sembah. Kemudian Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu, ya kan? Kalau dia pintar buat patung itu Allah yang dia menciptakan kamu, Allah juga yang apa yang kamu kerjakan itu. Buat patung, melukis patung, Allah tuh yang mengajarkan. Qalu banu lahu bunyanan fa'alqu fil jahim. Mereka berkata, buatlah bangunan perapian untuknya membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala. Mereka berkata, buatlah bangunan perapian untuknya membakar Ibrahim, lalu melemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala. Setelah dia ketahui bahwa Ibrahim yang mematahkan patung-patung itu yang mengajukan itu. Nah, ayo gotong royong bawa kayu, ya kan? Semuanya penduduk dibawa kayu. Maka buatlah bangunan yang seperti itu, kayunya sudah besar tingginya. Kemudian bakarlah Ibrahim ini di dalam api yang tinggi. Itu maksudnya. Jawabannya seperti itu. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Bulan 7 kan ya? 98. Maka mereka bermaksud memperdayainya dengan membaikkannya. Namun Allah menyelamatkannya, lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Maka mereka bermaksud memperdayainya dengan membakarnya. Namun Allah menyelamatkannya, lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Maka Allah, ya kan,
maka mereka memperdayainya. Mereka yang memperdayai itu siapa? Adalah orang-orang yang musyrik yang marah kepada si Ibrahim tadi. Maka mereka Allah jadikan mereka itu menjadi orang yang paling hina. Jadi dia bakar Ibrahim, ya adalah orang-orang yang hina, yang tidak dijawab pertanyaan Ibrahim dengan nalar, dengan otak, dengan pikiran, tetapi dijawabnya dengan api. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap pada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya. Jadi Ibrahim itu berkata kepada mereka itu, kepada orang-orang yang mau membakar dia, aku akan pergi. Kalau kalian juga tidak mau diberikan peringatan, aku akan pergi kepada Tuhanku. Allah yang akan memberikan petunjuk kepada. Jadi Allah sudah menyelamatkan dia kan? Rabbi adli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Ya. Apa permohonan Ibrahim? Ya Tuhanku, anugerahilah aku anak menjadi Anak yang soleh. Jadi doa Ibrahim itu baru berdoa Ibrahim 2 ayat di Ka'bah. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat besar, namanya Ismail. Ya. Si gulam itu adalah anak dianugerahi. Doa Ibrahim dijawab oleh Allah dengan melahirkan anak gulamin halim. Itu adalah anak yang sangat besar manfaatnya untuk pewaris Ibrahim itu, penerus Ibrahim. Bi gulamin halim adalah anugerah yang besar untuk jawaban doa Ibrahim. Sabar. Walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami bauka fanzur madza tara. Qala ya abati al-fatu marusatajiduni insya'allahu min sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar. Ini cerita ini. Cerita korban. Cerita Ibrahim kepada anaknya.
anak yang kesayangannya tadi yang didapatkan itu yang sangat besar, dia doanya dijawab oleh Allah. Maka tatkala dia sudah besar, ya kan, sudah umur 6 tahun, kemudian berkata Ibrahim kepada, wahai anakku, ya, sesungguhnya aku bermimpi untuk menyembelihmu. Kemudian apa kata, padahal kamu itu adalah orang-orang yang anak yang paling saya cintai, yang paling saya sayangi, tapi saya bermimpi untuk menyembelihmu. Berkata, ya qala ya abati al. Berkatalah Ibrahim, si Ismail itu kepada Ibrahim itu, ya abati al ma tu'maruna satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadaku, ya. Aku akan lakukanlah apa yang mimpimu itu. Insya Allah aku akan menerimanya dengan sabar. Jadi kalau itu perintah dari Allah, kata Ibrahim, kata si Ismail, ya lakukanlah mimpi ayah itu, karena Allah yang memerintah. Sadaqallahul azim. Ayat 101 ini yang sering dibaca oleh ustaz-ustaz ketika khutbah Idul Adha, ya kan? Falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya ini ara fil manam anni albahuka wanzur maza tara qala ya abati al matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Sadaqallahul azim. Kalau anda ngerti sejarah, ya.